Panggilan untuk ini kok Kecamatan Bambang. Kecamatan yang baru. Bagus. Bagus, apaan? Bagus sih mawon. Lah, padahal pun tak. Kalau ya bapaknya sing camat nek kula kan bagus. Guru.
Bantuan Bina Lingkungan untuk Wilayah Trenggalek, Bank BRI, Kantor Cabang Trenggalek.
Mutiara Insani, kepada Bapak Ibu wali murid dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bunda Paut Ibu Arumi Gasin, yang kami hormati Ibu Novita Hadini, yang kami hormati Wabinwin Kanwil Malang Bapak M. Adi Prayetno beserta Ibu Ida Susana Rahayu, pimpinan cabang BRI Trenggalek. Yang kami hormati tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia, serta adik-adik yang kami cintai. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga bisa berkumpul di PAUD Mutiara Insani Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, dalam rangka BRI Peduli Bangsa Indonesia Bantuan Bina Lingkungan untuk wilayah Trenggalek, Bank BRI Kantor Cabang Trenggalek. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberi tuntunan suri tauladan yang baik kepada umatnya dunia hingga yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankanlah kami sebagai pembawa acara menyampaikan sekilas acara pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari perwakilan PAUD Mutiara Insani. Selanjutnya sambutan dari Bank BRI, dilanjutkan sambutan dari Bunda PAUD Arumi Gasin. Selanjutnya penyerahan 3 CSR oleh Bunda PAUD kepada PAUD Melatiwangi 1 botol putih sebesar 50 juta rupiah. Dilanjutkan penyerahan CSR oleh Ibu Watu kepada PAUD Mutiara Insani sebesar 15 juta rupiah. Dilanjutkan penyerahan CSR oleh Wabinwil BRI Malang kepada Masjid Timahan Tampak sebesar 25 juta rupiah. Acara selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari kreasi siswa kepada Bunda PAUD. Dilanjutkan peninjauan kelas. Selanjutnya doa penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi sekilas rangkaian acara hari ini. Langsung saja acara yang pertama, kita mulai dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari perwakilan PAUD
waktu kami persilakan kepada Ibu Nur Hikmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Ibunda PAUD, yaitu Ibunda Arumi. Yang saya hormati Bunda Novita, yang kami hormati Ibu Kabid BNFI Kabupaten Trenggalek, yang terhormat Bapak M. Adi Prayetno Wapin Wil Kanwil Malang, Ibu Camat yang saya hormati Bapak Penilik BNFI Kecamatan Trenggalek, Bapak Kepala Desa Sambirejo, Ibu Guru PAUD Mutiara Insani, para undangan sekalian dan anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita oleh Allah telah diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di PAUD Mutiara Insani Sambirejo ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di dalam pertemuan ini benar-benar membawa manfaat barokah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku pengelola PAUD Mutiara Insani mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh. Apabila kami di dalam menerima kehadiran Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau inilah yang telah membawa kita umat manusia dari alam kebodohan menjadikan alam terang benderang yang telah kita rasakan saat ini. Para hadirin sekalian, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada tanggal 1 Januari tahun 2017 keluarga besar PAUD Mutiara Insani telah kerawang kedatangan Bunda PAUD Nasional. Allahu Akbar, suatu kebanggaan Bunda untuk kami, untuk kelembagaan kami. Semoga kehadiran Bunda di sini bisa membawa kami untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan yang ada di kelembagaan kami, dan selalu bisa memotivasi kami Bunda dalam mendidik putra-putri anak usia dini. Bunda, para hadirin sekalian yang saya hormati, maaf, saya hanya akan bercerita sedikit saja bahwa PAUD Mutiara Insani ini berdiri pada tahun 2003, Bunda. Waktu itu jumlah anak kami hanya 15, dan itu pun pembelajarannya masih di rumah Bunda. Jadi di rumah, di musola, di emperan seperti itu. 10 tahun Bunda, alhamdulillah kami bisa untuk membuat ini tempat untuk pendidikan anak-anak bangsa ini Bunda. Semoga saja Bunda doakan kami para guru-gurunya bisa untuk membawa anak-anak putra-putri kita ke jenjang yang lebih bagus Bunda. Para hadirin sekalian yang saya hormati, semoga saja saat ini, pertemuan ini benar adanya disaksikan oleh para malaikat, bahwa dengan kehadiran Bunda PAUD Nasional, kami mohon agar kiranya Bunda PAUD bisa untuk memperjuangkan Bunda bagaimana nasib-nasib kami para guru PAUD yang ada di kabupaten, khususnya umumnya
ibu-ibu guru PAUD yang ada di Indonesia. Bunda, kiranya apabila di dalam kami menyampaikan kepada hadirin kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bank BRI kepada Bapak Wabinil Kambing Malang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya baru tahu saya ada nasional 2 tahun. Orang tua tuh. Biasanya itu orang heboh. Pak itu beda. Kita diangkat dari apa namanya kita Bu Bupati yang saya hormati, Ibu Wakil Bupati. Para hadirin semua yang ada di sini forum ini, Wida, saya senang sekali di forum ini. Saya senang dengan anak-anak. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Bapak dan Ibu, saya sangat sekali dari forum ini karena ternyata BRI bisa juga berbagi. Kita nggak pernah tahu dari anak-anak itu nanti jadi siapa, nggak pernah tahu. Habibie lahirnya entah di mana, Pak Harto entah di mana, nggak ngerti kita. Ya. Tapi saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di ruang ini pasti orangnya oke banget. Ya, saya juga aktif di kegiatan sosial. Tadi saya cerita ada kegiatan sepucuk ya, saya dan anak saya. Sepucuk singkatan sebungkus penuh cinta untukmu. Saya tadi cerita, saya terinspirasi di Jakarta, Bu. Saya di Jelambar. Itu di depan kantor saya ada ratusan orang dan ternyata itu orang Pekalongan, Pemalang, Pantura. Modalnya pengki. Orang sini Cikrak sama Patul. Itu bekerja jadi kuli bangunan, tapi untuk proyek-proyek PU. Jadi kalau pagi tuh nanti ada mobil datang 10 naik truk. Yang sisa ya nggak kerja. Hari kegiatan pertama 50 nasi bungkus. Itulah. Next 100 masih kurang. 150 masih kurang. Pulang lebih dulu. Tidur di bawah jalan tol. Grogol itu rumah sakit jiwa. Kantor saya depan situ. Ya. Jadi kita beruntung ada di tengah-tengah ini tempat yang baik. Ada ibu-ibu yang cantik-cantik. Bu, jujur ya Bu, pindah-pindah saya tuh kalau kesini mau foto sama ibu berdua loh. Saya karena saya siapa sih? Apa ngerti? Orang tua mana? Tahu bilang pasti netron. Gue nggak ngerti netron. Gue pas bilang yang mana Mas Anda saya bilang. Yang mana Jin dan Jun. Ah bapak nih orang tua emang gue udah tua. Gue bilang. Ibu-ibu bapak jangan khawatir ya. Kalau ibu nggak dibalas sama kita nanti, tadi ibu udah nasional tadi ibu minta perjuangkan ya, doakan. Kuncinya benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibrahim ayat 7, 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzab. Kebahagiaan nggak diukur dengan uang, ingat tuh. Bukan banyaknya berkahnya. Adem nggak? Tadi ngobrol sama Pak Sakit. Kalau kita punya misi pasti nyambung. Makanya Bu Menteri BUMN bulan depan mau kesini lagi, tapi dengan 4 wilayah ingin membangun daerah ini. Data bulan November Bu, kita ada acara Economic Outlook 2000 ini.
ini dari dengan FEB-nya Brawijaya. Memang kantong kemiskinan itu di wilayah selatan. Memang. Makanya kemarin Pak Bupati kita bilang di sini betul, pas sesuai dengan data yang ada. Nanti makanya kita nanti ini tanggung jawab bersama. Zaman Rasulullah itu yang dibangun itu bukan semata-mata bisnis, tapi akidah dulu. Kalau akidahnya oke, lapar mah nggak lapar sama. Tadi Pak Wagub puasa punya, puasa tadi. Ternyata dari 4 orang pejabat tadi banyak yang puasa. Jadi Pak Kapolres kita malah ngajari makan ya. Salah satunya jalannya memang itu. Nah dari ruangan inilah kita harap Ibu Paut ini tidak cuma bangunan yang saya harap, tapi dalamnya diisi membangun gratis gampang. Masjid bagus-bagus, isinya belum. Nah itu. Nah tanggung jawab kita di sini ibu-ibu yang punya anak kecil ajak sholat ya. Allahu Akbar tak dulu berhenti dulu. Yang pasti pada ngakil. Yang manggil saya juga sekarang yang manggil yang punya bupati, yang punya BRI lebih. Kita mulai. Begitu aja nekat dulu. Kita sholat dulu. Saya sudah buktikan jalan tuh. Jangan sampai nanti ada kesan kantor mengganggu sholat, nggak ada cerita tuh. Ya, kita mulai dari sini. Nah mudah-mudahan ibu yang tadi kan itu ada ya. Siapa tadi? Bu Nur, nah, namanya Cahaya. Sip. Orang bisa berbagi sama orang lain kalau dia sudah happy dulu. Betul nggak? Kalau dia masih asik dengan dirinya nggak bakal bisa berbagi deh. Tapi saya yakin ibu-ibu yang sudah lurus ini dari nggak ada jadi ada, dari becek menjadi nggak becek. Tapi saya mikir juga sebetulnya anak-anak senangnya becek loh. Loh iya, kayak gini kok ketemu tanahnya, tapi di sini masih banyak tanah kayaknya. Kadang-kadang kita pengen cari tanah kan anak-anaknya. Dia kan cuma main tanah. Ya. Jadi insyaallah kebaikan ibu dibalas. Di Ar-Rahman seingat saya ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan pasti dibalas, Allah yang bilang. Orang suka nanya, kapan tuh Pak? Saya balik tanya, kapan kira-kira? Jawabannya cuma satu, pada saat kita perlu. Ibu nanti punya anak jalan kemana-mana. Saya tahun lalu anak saya ada kerja sosial ke Eropa, Perancis, pas ada klub SMS sama saya. Aku ke Perancis nggak ya Pak? Tapi dia tahu. Saya selalu bilang kalau orang butuh sesuatu, ada yang datang, saya bilang itu malaikat. Saya bilang gitu. Ada malaikat bantu. Ternyata benar. Di sana bisa ada ledakan kapan di Perancis, dibantu oleh orang nggak ujuk-ujuk aja yang bantu. Saya jadi ingat ayat itu tuh. Setiap kebaikan balasannya kebaik, percaya kita. Sekecil apapun Allah bilang nggak ada yang aku tinggalkan. Betul ya? Yakin aja tuh. Ya, ini kayaknya banyak ibu-ibu nih, ya. Saya bangga banget nih, karena ternyata yang membuat generasi jadi baik apa enggak ibu-ibu. Kayaknya kalau nggak kerja pengangguran, siapa bilang? Ini coba lihat cerita nih. Tadi sore ya Bu, istri saya tadi habis mandiin lagi anak, terus nanti baru mau kesini, mandiin anak, nanti ngurus makan. Tadi bilang, gue kepaksa nih bawa anak gue nih, nggak mudah, dia mesti dibawa orang kecil kayak gini. Betul nggak? Saya juga di kantor begitu. Kalau saya dapat ibu, makanya di kantor saya siapkan dengan anak-anak. Di rumah dinas saya siapkan anak-anak. Nggak mungkin dong ibunya datang anak-anak ditinggal. Ya, dan anak-anak usia ini penting sekali umur 3 tahun. Saya baca buku psikologi, penelitian anak-anak 0 sampai 3 tahun itu kayak kamera. Dia merekam semua aktivitas orang tuanya. Kapan keluarnya? Pada saat dia dewasa. Otomatis keluar. Makanya ibu bapak hati-hati dengan yang kita baca, hati-hati dengan yang kita lihat, hati-hati. Karena itu rekaman jalan. Memori jangka pendek,
dituntut setiap hari masuk memori jangka panjang akan otomatis keluar, nggak pakai disuruh, spontan. Jadi balita ini penting sekali ya, makanya sekolah juga jangan kebanyakan belajar. Tadi ya teman-teman mesti dia cerita kalau di Indonesia ini banyak pelajaran. Nah, anak TK nggak boleh banyak belajar, banyak bermain, sambil main nyanyi, tapi diselingin terutama etika, jujur ya. Saya selalu senang sama teman-teman ini karena kita di sini kita berbagi. Watawaso bidak, watawaso bil sober. Kalau saya sudah keluar dari forum ini, saya bisnis lagi sama Bu Ida. Ini kesempatan saya untuk berbagi. Dan kita sebagai muslim diajak untuk disuruh berbagi. Ya. Ada ayatnya itu surat 16 ayat 125. Kita disuruh mengajak orang ke jalan Allah. Ya. Jadi sekali lagi Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, seluruh yang hadirin, ini kami serahkan ini nanti kepada Ibu, mohon dibimbing, dibantu anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi amal baik buat kita semua. Saya mohon maaf barangkali dalam prosesnya ada yang tidak pas, yang salah. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kebaikan pada kita, meridhoi aktivitas ini. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selanjutnya acara penampilan tari-tarian dari putra putri Mutiara Insan. Monggo, waktu kami persilakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi penampilan tarian putra-putri kita dari Mutiara Insani yang berjudulkan Tari Rampak. Semoga bisa menghibur kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya penyerahan tugas CSR kepada PAUD Melati Wangi 1 Boto Putih. Dipersilahkan untuk memasuki tempat yang sudah disediakan. Juga kepada PAUD Mutiara Insani, kepada Masjid Pimahan Kampak, monggo kami persilahkan. Kepada yang terhormat Bunda PAUD Nasional Ibunda Armi Basim dipersilahkan. Juga kepada Ibu Wakil Bupati Trenggalek Ibu Novita Hardini, juga kepada beliau Bapak Wabinwil BRI Malang, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan atau menyerahkan CSR. Selanjutnya kepada PAUD Melati Wangi, juga PAUD Mutiara Insani Masjid Pimahan Kampak. Selesainya dimohon untuk duduk kembali dan dilanjutkan penyerahan kenang-kenangan dari kreasi siswa putra-putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini loh, banyak sekali tapi kurang semangat. Ketahuan belum sarapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama yang saya hormati Bapak Wabinwil Kanwil Malang, Bapak Muhammad Adi Prayitno. Kemudian Ibu Ida yang selalu ketemu, selalu kalau ada Bu Ida pasti langsung adem karena mukanya adem. Pimpinan cabang BRI Trenggalek, Bapak Ibu Camat, kemudian Ibu Kepala Desa yang sekaligus Bunda PAUD Kecamatan dan juga Bunda PAUD Desa, Ketua PAUD, kemudian jajaran pendidik, Muspika, jajaran orang tua murid serta anak-anakku yang luar biasa yang saya cintai dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang bisa kita gunakan untuk sama-sama. Yang pertama adalah bersilaturahmi, yang kedua adalah mensyukuri nikmat yang luar biasa yang hari ini nikmat datang dari Bank BRI. Luar biasa. Pada hari ini Bapak
Bapak Ibu, saya dikasih tahu bahwa Bank BRI dengan program pemberian bantuan bina lingkungan dari Bank BRI dengan total yang fantastis bagi saya, luar biasa, senilai 90 juta rupiah, luar biasa. 90 juta itu dengan yang pertama akan diberikan kepada PAUD Melati Wangi 1 untuk bantuan rehabilitasi. Tadi saya dengar pembangunan kelas baru ya Ibu ya, di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek senilai 50 juta rupiah. Yang kedua adalah bantuan pavingisasi PAUD Mutiara Insani Desa Timurjo, Kabupaten Trenggalek yang seperti kita sudah nikmati pada hari ini. Yang ketiga adalah bantuan pembangunan Masjid At-Taqwa di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek sebesar 25 juta rupiah. Luar biasa apresiasi saya sebagai Ibu Bupati, sebagai Bunda PAUD. Luar biasa sekali dan sangat berterima kasih Bapak-bapak, utamanya jajaran BRI ingin dan sudah membagikan CSR sedikit rezeki dari kompetinya untuk perhatian ke PAUD. Karena luar biasa Bu, seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan juga, usia 0 sampai dengan 6 tahun itu merupakan golden age atau masa emas yang cuma datang sekali seumur hidup kita. Jadi kita ini yang sudah melewati masa-masa golden age ini sudah terbentuk. Nah, kalau kita ingin berkontribusi terhadap bangsa, ya benar yang tadi Bapak bilang, ibu-ibu yang apalagi mendedikasikan diri untuk keluarga yang tidak bekerja dan benar-benar full perhatiannya terhadap keluarga. Bagi saya, di mata saya itu saya sangat mengapresiasi sekali karena mengurus anak ini tanggung jawabnya luar biasa. Mengurus anak ini sama saja kita memegang masa depan Republik Indonesia mau dibawa kemana. Karena anak-anak kita yang bisa membentuk persentase terbesarnya adalah ibu-ibu. Yang kedua adalah guru-guru. Ibu, ayah, bunda adalah lingkungan utama dan juga pertama bagi pendidikan anak usia dini. Maka dari itu penting sekali ibu-ibu, dan saya juga tidak lupa ingin mengapresiasi khususnya para wali murid yang sudah hadir di sini, yang sudah mau mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Karena di Indonesia, kalau boleh jujur, kesadaran anak-anak, kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini masih tergolong rendah. Karena masih dibilang, saya saja loh, maksudnya saya dengan orang tua yang ada di Jakarta yang insya Allah alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah, keluarga yang berpendidikan, tapi masih keluar kata-kata, hah, anak kecil-kecil kok udah mau disekolahin, katanya gitu. Karena kan yang kita tahu itu kan pendidikan paling kecil itu kan TK ya Bu ya. Tapi kalau zaman sekarang ada PAUD, kemudian ada juga yang bilang pendidikan anak usia dini itu semua nih, dari mulai guru PAUD, dokter anak dan lain sebagainya yang mempunyai konsen kepada pendidikan anak usia dini selalu mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini itu dari usia 0 sampai 6 tahun. 0 itu berapa? Apakah saat dilahirkan? Betul. Pendidikan anak usia dini itu sudah dimulai pada saat anak masih di dalam kandungan. Di usia 4 bulan saja anak sudah bisa mulai melihat, sudah bisa mulai mendengar. Jadi bayangkan jika kita menginvestasikan gini loh Bu, investasi itu tidak selalu harus dengan uang. Investasi paling berharga yang orang tua bisa berikan adalah pendidikan. Pendidikan itu tidak semata-mata hanya pendidikan formil atau banyaknya ijazah yang bisa kita fasilitasi ke anak kita, tapi juga pendidikan yang Bapak tadi bilang, akhlak, budi pekerti, yang sekarang ini eranya Bapak Jokowi, woro-woro gitu loh, semangat sekali untuk membangkitkan kembali budi pekerti. Karena apa? Karena itu adalah nilai-nilai yang paling penting terlepas dari semua pendidikan formil yang lainnya. Karena dengan adanya budi pekerti, dengan adanya akhlak yang baik, menghormati negara, menghormati budaya yang ada, luar biasa Bu. Anak-anak kita mau dibawa kemana saja, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi apapun, kalau sudah memiliki akhlak yang baik, dasar yang baik, insya Allah dalam bidang apapun
anak kita akan sukses. Bapak tadi juga bilang bahwa kita nggak pernah tahu Presiden Soeharto itu lahirnya di mana, kemudian kok tiba-tiba dilalah jadi presiden. Mas Emil lahir entah di mana, tiba-tiba sekarang menjadi bupati. Dan masih banyak sekali. Saya pernah baca buku tentang judulnya saja sudah orang tua adalah arsitek anak-anak dan juga arsitek masa depan kita. Jadi kalau kita sekali lagi mau menginvestasikan yang paling berharga, investasikanlah ke anak kita dalam bentuk pendidikan, akhlak, budi pekerti dan lain-lain. Nah, kenapa sih sekarang PAUD itu menjadi penting dan kayaknya tuh lagi tren gitu loh Bu. Lagi tren, harapan saya bukan cuma tren-tren. Kalau tren kan biasanya ada pasang surut ya, tapi harapan saya bisa stabil. Karena pendidikan anak usia dini ini sangat penting sekali. Kenapa butuhnya lembaga PAUD? Kalau saya tadi bilang orang tua adalah pendidikan utama dan juga pertama untuk anak-anak kita, tapi kenapa diperlukan lembaga pendidikan anak usia dini? Karena di lembaga pendidikan anak usia dini atau lembaga PAUD, guru-guru itu adalah orang-orang yang sudah dilatih, orang-orang yang sudah betul-betul memegang skill di bidangnya, yaitu mendidik anak usia dini, memaksimalkan segala potensi dan perkembangannya, mulai dari kognitifnya, sosial emosionalnya, motorik dan lain-lain, sehingga anak-anak kita bisa dipastikan untuk tumbuh sesuai dengan fasenya dan bisa seoptimal mungkin. Karena sayang Bu, di usia 0 sampai dengan 6 tahun anak kita ini seperti komputer. Jadi anak itu nggak ada yang bodoh, anak itu nggak ada yang kurang bosan wonten. Jadi anak kita itu seperti komputer yang paling terbaru. Kalau komputer kita masukin data apa saja bisa sesuai dengan apa yang kita mau ya. Tapi kadang-kadang di komputer kalau misalnya kita salah ketik atau salah masukkan data, kita bisa hapus ya Bu ya. Tapi kalau di otak anak-anak kita nggak bisa. Otak anak-anak 0 sampai dengan usia 6 tahun itu seperti spons cuci piring loh Bu. Itu loh Bu yang buat cuci piring, ya? Kan kalau buatan wonten airnya dia ini ya Bu, tapi kalau dimasukkan air meresap semua ya Bu ya. Nah itulah otak-otak, itulah bentuk otak anak kita pada saat usia 0 sampai dengan 6 tahun. Segala informasi masuk dan langsung masuk ke dalam memori alam bawah sadarnya yang akan membentuk karakternya dia di kemudian hari. Anak kita lahir dengan karakternya masing-masing betul, tapi orang tua atau lingkungan atau tempat dia bermain juga dapat mempengaruhi apakah anak itu bisa tumbuh optimal atau enggak. Ingat, ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Jadi orang tua dan guru, harapan saya ini harapan yang paling besar, dapat berkomunikasi intens. Karena gini Bu, banyak juga saya menghadapi kasus di mana dengan sudah memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini, wah orang tuanya kipas-kipas loh Bu. Wah enak, wis ongkang kaki aja, wis kan anaknya wis pinter gitu ya. Tapi ternyata kembali lagi, kalau di pendidikan SD, SMP dan SMA mungkin orang tua membantu anak untuk bisa mendalami pelajarannya, karena kan anak-anak itu karena orang tua tidak semuanya berprofesi sebagai guru. Tapi kalau di anak 0 sampai dengan 6 tahun anak usia dini, guru itu kebalik. Guru itu merupakan pendamping dari orang tua. Bayangkan saja di lembaga pendidikan anak usia dini, biasanya waktu yang dihabiskan oleh anak-anak di dalam lembaga tersebut mungkin 3 sampai 4 jam dalam sehari. Sedangkan 20 jam seharinya yang lain itu dihabiskan bersama orang tua. Apapun yang anak-anak kita pelajari di lembaga, alangkah lebih optimal, lebih baik lagi jika diteruskan di rumah. Dan sekali lagi, rumah itu adalah sekolah yang pertama, sekolah yang paling efektif untuk anak-anak kita. Dan ibu-ibu berbanggalah, amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu begitu besar. Jadi ayo kita berlomba-lomba sebelum waktu kita habis, maksudnya anak-anak kita melewati golden age ini, marilah kita maksimalkan. Yang pertama dari diri kita sendiri, kita harus jadi guru, harus jadi teladan bagi anak-anak kita.
Karena kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk membentuk anak-anak kita, tapi untuk membentuk anak-anak kita untuk penerus bangsa kita ini. Kita pasti apapun pekerjaan kita, pasti dalam hati kecil kita ingin ada seseorang yang dapat meneruskan apapun perjuangan kita di bidang apapun, di bidang finance, di bidang ekonomi, di bidang segala bidang. Kita pasti akan ada di hati kecil kita, anak-anak kita, penerus kita bisa meneruskan segala perjuangan yang telah kita lakukan. Maka dari itu investasikanlah dari sekarang, dan itu saja Ibu, begitulah, segitu pentingnya lah anak-anak usia dini. Sekali lagi saya ingin mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bank BRI, luar biasa. Terima kasih sekali sudah menempatkan hatinya di PAUD. Kemudian para orang tua murid serta guru-guru, oh iya benar, guru-guru luar biasa. Saya selalu kalau ketemu guru-guru PAUD itu saya selalu bilang, tenang saja Bu, kalau guru-guru PAUD itu setengah kakinya insya Allah sudah di surga. Amin ya Bu ya. Karena apa? Guru PAUD ini bekerja harus dengan hati. Karena kalau tidak dengan hati pasti kerjaannya nggak akan, karena capek loh Bu. Guru PAUD ini harus pakai tenaga yang ada di otaknya, harus pakai tenaga yang ada di badannya, luar biasa loh. Anak saya loh cuma punya 2 anak, terus sudah ngos-ngosan ngikutinnya, ngajak main sudah ngos-ngosan. Tapi kalau guru PAUD cuma 2 orang dalam satu kelas menghadapi 15 anak, wow, itu luar biasa. Kalau tidak pakai hati dan kalau tidak dengan keikhlasan yang luar biasa, saya yakin guru PAUD tidak akan mau memilih profesi sebagai guru PAUD. Jadi orang-orang yang sudah mau menjadi guru PAUD adalah orang-orang yang pasti ikhlas, yang pasti hatinya lapang. Dan untuk kesejahteraan, kalau saya menyampaikan pesan saja dari Mas Emil, percayalah bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Mas Arifin juga senantiasa memikirkan terus kesejahteraan dari PAUD. Karena saya selalu bilang, Mas Emil, ini selalu ancaman kalau saya. Jadi saya selalu bilang, sayang, kamu mau nggak anak-anak pintar bahagia? Yang paling pertama dibahagiain itu akunya. Karena kalau misalnya kita gondok, kadang-kadang ya Allah susah sekali untuk nahan. Dan ini hal yang paling saya takutin ketika saya gondok ataupun ada ungkel-ungkel gitu dalam hati. Saya paling menakuti ketika saya melampiaskan ke anak-anak saya. Nah, apalagi guru-guru yang notabene bukan anak kandung, mendapatkan amanah ini hanya pekerjaan dan kesejahteraannya pun tidak terjamin. Saya tidak membayangkan rasanya orang tua yang menitipkan anaknya di guru-guru, tapi guru-gurunya tidak difikirkan sama sekali. Walaupun kita tidak belum maksimal, terus ada usaha untuk memberikan yang terbaik, tapi percayalah bahwa setiap hari senantiasa saya dan pemerintah Kabupaten Trenggalek memikirkan kesejahteraan guru-guru dari mulai guru PAUD sampai dengan seterusnya. Karena bagi saya prinsipnya, kalau mau anak bahagia, orang tua dan gurunya harus bahagia. Sekian saya sampaikan salam juga dari Mas Emil. Mohon maaf beliau tidak bisa ikut sama kita hari ini karena harus ada di Bule. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa pada seluruh pihak, luar biasa. Dan saya titipkan anak-anak khususnya di Kabupaten Trenggalek ini kepada panjenengan sedoyo, utamanya guru-guru dan juga lembaga-lembaga, dan harapan terbesar saya adalah semoga acara hari ini berapapun nilainya bisa bermanfaat bisa bermanfaat yang luar biasa bagi anak-anak khususnya di Kabupaten Trenggalek yang notabene akan menjadi penerus-penerus kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup doa, dan perlu kami sampaikan setelah penutup doa, dimohon untuk Ibunda PAUD Nasional untuk meninjau kelas dan dilanjutkan sesi foto-foto. Untuk petugas doa monggo kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli nadin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, innaka sami'ud du'a wa innaka qaribun mujibud da'wat wa naqra'uhum bi'ibad. Ya Allah hamdan yafi liman madahu mazid. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'adhimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna masyaraqa jami'il afrad fil hayati wa madal mamat. Ya Allah Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa dakhalna jannata darus salam. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa dhurriyyatina wa dhalaba'ana wa kullu man hadara bihadzal majlis. Ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad-dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi acara BRI Peduli Bangga Indonesia Bantuan Bina Lingkungan untuk Wilayah Trenggalek Bank BRI Kantor Cabang Trenggalek di Mutiara PAUD Mutiara Umat Insani selesai, dan kami atas nama pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibunda PAUD Nasional dimohon untuk meninjau ruang kelas. Jadi diperkelompokkan kemudian ditemakan gitu. Iya, iya. Hari ada tema harian. Iya. Itu guru-gurunya. Oh iya. Ada guru kelompok? Ada bunda. Ada. 9 Bu. Beda-beda kan ada LKH-nya ya Bu. Iya, seperti itu. Iya, iya, kita pakai dengan temanya, misalnya lingkungan, nanti lingkungan nanti ya biasanya harus bunda, anak-anak juga. Iya, iya, seperti itu. Nanti bisa juga di belajar di luar, di yang luar. Yang ini kelompok B, yang sebelah. Iya bunda, iya. Paling kecil ya 3 tahun, iya. Ini 3, 4, 5. Iya, seperti itu. Saya nikah. Ini kelompok B. Mbak Lili. Oh iya. Siapa yang buat? Anak-anak. Ada namanya ya.
Ini sebelah sana. Iya, Itu Arumi, tanggapannya tentang diberikannya ACSR kepada PAUD. Wah, kalau saya berbunga-bunga. Saya senang sekali karena dari sekian banyak pilihan bisa menyalurkan CSR ke berbagai sumber atau ke berbagai sisi yang lain, tapi yang Bang BRI memilih ke PAUD, apresiasi luar biasa karena memang yang kalau di mata saya yang paling menguntungkan dan paling besar impact-nya ketika dibantu nantinya adalah PAUD memang. Jadi alhamdulillah dan saya bersyukur. Untuk pesan-pesannya kepada pengasuh PAUD sendiri. Pesannya ya tetap semangat, harus Hillary Clinton pernah bilang bahwa we need a village to raise one kid. Jadi kita membutuhkan satu desa untuk hanya membesarkan satu anak. Itu yang dimaksud adalah dari segala aspek, dari segi pemerintah, orang tua, guru, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan sekarang Bang BRI pun ikut sama-sama peduli dan buat saya itu luar biasa. Dan insya Allah dengan adanya kerjasama yang baik, kedepannya juga anak-anak di Kabupaten Trenggalek insya Allah bisa memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih baik. Ya, mungkin Bu bisa menambahkan. Saya pribadi saya sangat bangga dengan saya sangat senang sekali BRI turut bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memastikan bagaimana PAUD Trenggalek ini bisa memiliki fasilitas tersebut, karena kita ingat bahwa pembangunan sebuah bangsa itu adalah milik kita bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya BUMN, tapi juga pemerintah ikut berperan serta dalam membangun bagaimana bangsa ini bisa baik dari anak-anak tersebut. Nah, dari yang saya tahu di Amerika itu pembangunan paling utama adalah kesehatan. Jadi mau dibilang bagaimanapun pendidikan adalah hal yang penting. Maka dari itu kami sangat senang sekali kalau ada kerjasama dari pemerintah Trenggalek juga dari swasta dan BRI dalam memajukan pendidikan. Semoga kedepannya bantuan-bantuan yang kita terima ini bisa dimanfaatkan, bisa kita terima hasilnya pendidikan di Kabupaten Trenggalek khususnya anak-anak usia dini sampai seterusnya bisa baik. Bu Novita, satu lagi, tadi ada yang mengusulkan dari ibu gurunya supaya kesejahteraannya diperjuangkan seperti itu. Mungkin apa langkah yang akan ditempuh nanti, Bu? Nah, seperti yang dibilang Bunda PAUD tadi, bahwa Bapak Bupati kita dan Bapak Wabub sudah memang betul-betul memikirkan ini dengan baik. Saya pernah dengar dari sambutan Bapak Wabub ketika program Gertak dibuka, bahwa beliau mengutarakan kesejahteraan guru-guru PAUD ini adalah utama. Kesejahteraan guru-guru SD, SMP, SMA juga diutamakan. Saya kalau tidak salah dengar, semoga insya Allah pada tahun 2017 ini sudah bisa mulai dibantu kesejahteraannya melalui program Gertak. Seperti apa program Gertak mungkin nanti beliaunya saya yang menjelaskan. Gitu. Terima kasih. Ya, untuk Pak Retno, ambil untuk PAUD sendiri sama baca itu gimana? Jadi gini, pertama kita semua tahu bahwa BRI adalah bank yang fokus pada UMKM. Tadi saya ngobrol sebentar sama Bu Wabub, Pak Adi kok nyaman aja di BRI, nyaman karena apa? 80% portofolio BRI UMKM, nasabah kita yang di desa-desa itu. Nah sekarang kita ingin berbagi sedikit hasil laba kita kepada membangun anak-anaknya mereka. Keterusan sama Ibu, Golden Age cuma sekali datang dan nggak pernah balik lagi. Salah di sini terusnya repot. Dan yang luar biasa, terjujur saya baru tahu beliau ini ternyata Duta PAUD Nasional. Jadi kalau kami bergabung di sini di PAUD ini benar-benar nggak salah. Mudah-mudahan Trenggalek bisa menjadi contoh nasional, Bu. Karena Ibu dari sini. Dan insya Allah bisa karena di sini kita bupati paling muda. Saya tadi pagi ngobrol juga dengan Bu Kamu juga punya visi yang baik. Jadi mimpi kita adalah dari sini nanti akan dibangun karakter-karakter. Insya Allah pemimpin bangsa. Doakan kalau bisa Pak Emil, nggak usah jauh-jauh. Karena dia masih 32, Ibu, Bapak 25. Masih panjang banget. Kalau untuk yang generasi ini, harapannya memang tadi. Ibu-ibu dikasih kekuatan untuk membangun dengan melihat contoh yang sudah ada. Pembelajaran yang paling baik adalah melihat contoh. Jadi tugas pemimpin cuma satu, menjadi teladan. Itu saja.
Terima kasih Pak. Alhamdulillah.